Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yunus Media dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali saya bisa mengudara untuk menyapa para pemirsa sekalian dalam suasana yang sangat indah. Sebagaimana biasa kita akan membahas hal-hal yang aktual yang sering terjadi di sekitar kita atau kita membahas hal-hal yang sedang viral di media sosial. Bersama kita sudah hadir di tengah kita yaitu guru kita bersama Ustaz Samsul Arifin Abu. Baik terlebih dahulu kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali Ustaz. Sepertinya nampaknya semangat sekali hari ini Ustaz. Alhamdulillah, semoga terus bersemangat dalam Amin. menjalankan kebaikan. Amin amin Ustaz. Ustaz, tema kita pada kesempatan kali ini sangat menarik sekali karena memang banyaknya cerita yang masuk ke saya berkenaan dengan teman-teman saya yang cerita bahwa istrinya sedang hamil kemudian keguguran, Ustaz. Terus kemudian ada dari teman-teman istri saya yang juga menyampaikan cerita kepada saya apa itu sedang hamil keguguran. Ini sebenarnya kalau dari kacamata fikih ini anak keguguran ini bagaimana Ustaz? Ya, baik. Terima kasih ya. Pertanyaannya pertama, keguguran di dalam bahasa fikih biasanya disebut dengan kata-kata siket ya. Ya. Jadi artinya adalah bayi lahir sebelum masa lahir dalam pandangan fikih. Di masa lahir normal itu dalam pandangan fikih adalah setelah kandungan melewati 6 bulan. Berarti masuk ke 7 bulan. Karena di dalam pandangan fikih kalau hamli adalah 6 bulan. Jadi 6 bulan masuk 7 bulan, berarti kalau masuk 7 bulan lahir berarti sudah waktunya lahir memang. Jadi berangkat dari ayat wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron, dan ayat satunya, ayat yang lain wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Jadi ayat pertama menjelaskan bahwa orang wanita mengandung putranya dan masa menyusuinya itu selama 30 bulan. Di situ masih global, hanya menjelaskan 30 masa hamil dan masa menyusui. Belum ada perincian berapa masa menyusui dan berapa masa hamilnya. Kemudian dipertemukan dengan ayat satunya, yaitu wal walidatu yuti'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma radha'ah. Jadi di ayat ini menjelaskan bahwa ibu-ibu menyusui putranya itu yang sempurnanya adalah 2 tahun, yakni sama dengan 24 bulan. Jadi 30 bulan dikurangi 24 bulan menjadi 6 bulan, berarti masa hamilnya. Kembali kepada masalah siket. Jadi yang dikatakan siket itu adalah bayi lahir, kampanye ketika kandungan sebelum usia 6 bulan. Itu secara umum demikian. Kemudian dari siket ini kemudian ulama membagi kurang lebih ada 3 macam pembagian. Pertama, siket yang gugur, bayi yang gugur sebelum nafkhir ruh, kampanye ya, di bahasanya sebelum nafkhir ruh atau sebelum usia kandungan mencapai 4 bulan atau 120 hari. Jadi ini pertama demikian. Ada lahir sebelum 4 bulan. Jadi karena di dalam hadis diterangkan bahwa bayi di dalam atau janin di dalam kandungan itunya baru dikasih roh oleh Allah Subhanahu wa taala setelah setelah kandungan itu mencapai 4 bulan atau 120 hari. Kemudian kedua ya, atau langsung perawatannya ya, yang bayi yang demikian ya, bayi yang lahir sebelum nafkhir roh ini, maka kandungan bahasanya bukan ini, kandungan yang gugur sebelum masa 4 bulan atau sebelum nafkhir roh, maka di sini ya tidak perlu dirawat selayaknya jenazah seperti biasa, hanya cukup
dibungkus sebenarnya cukup Kafani, dikuburkan ya, langsung jadi tapi dikubur. boleh sebaiknya dibungkus kemudian langsung dikuburkan tanpa dimandikan apalagi disolati ya. Jadi yang jelas sebaiknya dibungkus kemudian dikuburkan atau dikebumikan tanpa harus dimandikan, tanpa harus disolati, dan biasanya memang belum wujud manusia biasanya seperti itu dalam bayi yang demikian. Karena memang masih 4 bulan itu tadi Masih ya. belum Belum 4 mencapai bulan. 4 bulan. Kemudian yang kedua adalah bayi yang sudah setelah 4 bulan, jadi yang keguguran setelah 4 bulan. Yang masih Ya, sudah ada tanda-tanda yang kehidupan. sudah ada kehidupan. Jadi artinya di dalam kandungan sudah hidup karena setelah 4 bulan sudah sudah dikasih roh sehingga di dalam kandungan sudah hidup dan di situ tentunya sudah wujud manusia. Akan tapi nanti ketika lahir misalnya sudah memang lahir dalam kondisi mati. Artinya keluar dari rahim ibunya memang tidak ada tanda-tanda kehidupan kampanye bahasa fikih. Tidak ada amaratul hayat kalau bahasa fikihnya. Jadi lahir memang tidak ada amaratul hayat, biasanya dicontohkan dari seperti menjerit ya, menangis atau bergerak-gerak ya. Jadi taharruk atau menjerit ya. Berarti memang lahir meninggal dunia. Jadi lahir langsung dalam kondisi mati kampanye. Yang demikian ini juga sama dengan yang tadi, jadi bisa dimandikan tapi tidak usah disolati, langsung dikubur, dibungkus dan dikuburkan tanpa disolati. Kalau yang pertama tadi tidak usah disucikan, tidak usah solati, langsung dibungkus, sebaiknya dibungkus. Kalau Dan yang kedua ini masih dimandikan bisa ya, dan dibungkus langsung dikuburkan atau dikuburkan tadi tanpa disolati. Tidak boleh disolati. Nah, tidak ada tanda-tanda hidup. Kemudian yang ketiga adalah bayi lahir yang setelah nafkhiruh tadi itu ya, dan lahir dalam kondisi hidup, artinya menangis misalnya. Jadi begitu lahir kan umumnya bayi lahir itu biasanya nangis, diawali dengan nangis atau bergerak-gerak. Setelah itu misalnya kok meninggal dunia, maka yang nomor 3 ini bayi dirawat normal seperti layaknya orang meninggal dunia secara normal. Jadi ya dimandikan, ya dibungkus, dikafani, disolati, juga dikebumikan. Jadi masalah sikat intinya ada 3 macam tadi itu. Jadi lahir sebelum nafkhiruh, jadi sebelum 4 bulan kampanye. Ada lahir setelah nafkhiruh tapi di sini masih dibagi menjadi 2. Artinya pertama kalau lahir dalam kondisi hidup, maka dirawat kemudian meninggal dunia tentunya, kemudian dirawat secara normal, yakni orang dewasa meninggal dunia, dimandikan, dikafani, disolati dan dikebumikan. Sedangkan untuk yang lahir dalam kondisi sudah mati sekalipun ba'da nafkhiruh, jadi kandungan usia 5 bulan atau 6 bulan misalnya kok keguguran, tapi lahirnya sudah memang lahir tidak ada tanda-tanda hidup, tidak menangis, tidak ada gerak ya, berarti lahir mati, maka ya cukup tidak usah disolati intinya. Jadi untuk perawatan yang lain tetap normal, dimandikan, ya dibungkus dan dikebumikan tanpa disolati. Karena memang tidak ada tanda kehidupan sama tidak sekali. Tidak ada kehidupan. Ya, ini mohon maaf Ustaz untuk yang tadi. Ini kan tadi Ustaz juga menyinggung bahwa aqallul hamli atau masa kandungan yang paling minimal itu adalah 6 bulan Ustaz. 6 bulan masuk 7 bulan baru itu sudah bukan aqallul hamli kalau di atas 6 bulan. Berarti bisa ditarik kesimpulan begini apa tidak Ustaz? Jadi kalau ada orang perempuan hamil sebelum 6 bulan, katakan 5 bulan, itu dia lahir, kemudian masih ada tanda-tanda kehidupan, kemudian meninggal. Dengan wanita yang di atas 6 bulan, katakan 7 bulan atau 8 bulan, lahir, ada tanda-tanda kehidupan, dan kemudian meninggal. Berarti ini cara perawatannya sama berarti Ustaz? Sama. Jadi memang yang dilihat di situ bukan masalah berapa masa kandungannya, tapi intinya kan berangkat dari bahwa nafkhur ruh adalah setelah 4 bulan. Berarti itu hakikatnya sebenarnya dalam kandungan sudah hidup ya.
tinjauannya adalah lahir hidup atau lahir meninggal dunia, gitu saja Itu saja. yang Berarti membedakan. tidak berpatokan kepada Usia usianya Ustaz ya. kandungan, ya. Tapi yang jelas kalau lahir hidup ya kalau setelah setelah 4 bulan tentunya sudah ada nafkir ruh pada hakikatnya. Cuman Iya. saja lahirnya meninggal dunia. Iya. Jadi yang membedakan di perawatan adalah lahir hidup atau lahir meninggal dunia, langsung meninggal dunia. Ustaz, saya penasaran dengan apa yang jenengan jelaskan tadi berkenaan dengan bahwa kalau lahir dalam keadaan meninggal sekaligus tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak bergerak dan juga tidak menangis, ini kan tidak perlu disolati tadi Ustaz. Iya, Ini kalau seumpama Ustaz, seumpama ini tetap disolati ini bagaimana kira-kira konsekuensi menurut pandangan fikih? ya kalau orangnya yang melakukan sholat tahu bahwa itu sebenarnya tidak wajib, tidak sunnah, berarti kan bisa namanya talauk. Sengaja melakukan ibadah yang main-main, ya. Bisa dosa kalau sengaja, bisa dosa. Jadi bahasa pakainya bisa talauk. Jadi main-main dalam ibadah, pun tidak ada perintah baik sunat atau wajib kok dilakukan, namanya talauk. Bisa dosa kalau disengaja dan tahu memang itu tidak wajib, tidak sunnah kok dilakukan misalnya. Bisa berdosa, bisa berdosa. Iya. Kalau tahu tentunya. Karena memang tuntunannya tidak seperti itu. Kan tidak ada perintah, tidak ada anjuran kok dilakukan. Terus ini tadi Zat, tanda-tanda kehidupan itu bisa dilihat dari beberapa indikator, beberapa indikasi tadi antara lain adalah bergerak dan juga mengeluarkan suara. Bayi ini kan dianggap hidup. Nah, kemudian seumpama ini secara zahir dia tidak bergerak, kemudian juga tidak menangis, tapi setelah diperiksa oleh tim ahli dalam hal ini bidan misalnya ada detak jantung misalkan, bernafas misalkan. Ini sempat Ya hidup nih bisa, sebenarnya. ya hidup berarti. Berarti Kan termasuk bagian dari tanda-tanda hidup berarti. Kan Hmm. bernapas itu kan juga bergerak sebenarnya, hanya di jantungnya di dalam saja. saja, Ya. iya. Kan namanya ada gerakan, berarti hidup berarti. Termasuk dari tanda-tanda hidup tentunya. Baik, terima kasih Ustaz sudah berbagi Ya. pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan barokah Ustaz. Amin, Baik, amin. pemirsa yang berbahagia, itulah tadi obrolan menarik saya dengan Ustaz Samsul Adin aku berkenaan dengan anak keguguran, bagaimana cara perawatannya dalam agama Islam tadi sudah dijelaskan secara jelentreh. Mudah-mudahan itu menjadi tambahan wawasan yang bermanfaat untuk kita bersama. Jangan lupa terus tonton terus video-video ilmiah lainnya yang kami sajikan sehingga itu menjadi tambahan wawasan yang sangat bermanfaat untuk kita bersama. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.